Shalom teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah remaja. Mari sebelum itu kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa beribadah dengan keadaan lancar. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Sejauh Timur. Dosaku
Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Sentuh Hatiku. Shalom adik-adik remaja, apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini ibadah remaja akan dipimpin oleh KFB. Kakak yakin masih ada sukacita di antara kalian walaupun masih ibadah di rumah, tapi jangan bersedih ya. Hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Berilah hati kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan,
Kiranya Engkau berikan hikmat ya Tuhan untuk membawakan firman ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita baca di perikop kita pada hari ini, kalian pernah nggak melihat orang lumpuh? Orang lumpuh kan berarti kakinya tidak berfungsi ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari. Coba bayangkan kalau kalian tidak bisa berjalan 1 hari saja, bagaimana rasanya? Pasti bosan. Atau bagaimana kalau kaki kalian terluka dan kalian jalannya terseok-seok, pasti nggak nyaman. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebuah kisah tentang orang lumpuh yang bertemu dengan murid Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Yang belum menyiapkan Alkitab silahkan adik-adik bawa Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, boleh dipakai buku Alkitab ataupun handphone kalian. Kita akan baca bersama-sama, boleh dalam hati atau boleh kalian baca keras-keras di rumah kalian masing-masing, silahkan. Ya, oke. KP akan bacakan untuk kalian semua. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Iya, ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Judulnya Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, seperti pembukaan tadi, kakak bertanya, bagaimana rasanya kalau kita tidak bisa berjalan ya? Pasti risih sekali, sedih. Nah, di dalam kisah ini orang lumpuh ini tidak bisa berjalan dari lahir. Coba bayangkan, dari lahir berarti tidak tahu rasanya berjalan, berdiri. Ya, kalian bagaimana rasanya selama corona di rumah saja? Pasti bosan ya, walaupun kalian cuma berjalan-jalan di dalam rumah. Nah, ini nggak bisa berjalan, berlari, berdiri, melompat-lompat pun tidak bisa. Orang lumpuh ini ternyata sudah tidak bisa berjalan dari lahir dan kasihan sekali ternyata dia sudah miskin. Jadi ia meminta-minta di depan gerbang bait Allah menanti orang yang memberikan sedekah kepadanya. Nah, suatu hari Petrus dan Yohanes, murid Tuhan Yesus, mengunjungi bait Allah pada jam 3 sore. Lalu Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu pun melihat Petrus dan Yohanes. Wah, semoga saya dapat uang ya. Semoga saya dapat sesuatu pada hari ini. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Apa yang dilakukan oleh Petrus? Kita lihat di ayat 6 kita baca. Kita baca kembali. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, Petrus tidak memberikan uang, tidak memberikan emas, tidak memberikan perak, tetapi apa?
Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu, lalu mujizat terjadi. Orang lumpuh itu pun berjalan, orang lumpuh itu pun melompat, berlari, dan memuji nama Allah di dalam bait Allah. Wah, hebat ya, mujizat terjadi. Orang murid Yesus, seorang Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Ya, luar biasa, Petrus punya karunia yang wow, bisa menyembuhkan orang. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Petrus? Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan orang ya, kita bukan seorang dokter, kita cuma anak-anak remaja. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak remaja? Nah, sebagai anak remaja, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dikaruniakan Roh Kudus. Kita sudah punya kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menyembuhkan orang, mendoakan orang, ada yang suka main musik, ada yang bisa berkhotbah, atau ada yang bisa menghibur orang. Nah, itu setiap orang punya karunia masing-masing. Bagaimana dengan kalian sebagai seorang remaja? Apa yang bisa kalian lakukan? Nah, kita bisa melakukan atau kita bisa menolong orang dengan hal-hal sederhana di sekitar kita. Yang pertama mendoakan orang lain. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan orang itu, tapi minimal kita bisa mendoakan. Coba pikirkan beberapa orang yang ingin kalian doakan. Kalau kalian berdoa jangan mendoakan diri sendiri saja ya, tetapi cobalah kalian mendoakan orang lain. Mendoakan mama, papa, kakak, adik, atau teman-teman kalian. Kira-kira siapa yang perlu didoakan? Siapa yang punya masalah? Bawa nama orang itu di dalam doa kalian. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Seperti Petrus yang mengucapkan dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Begitupun juga dengan kalian, dalam nama Yesus kalian berdoa, mujizat pun juga akan terjadi. Yang kedua, bantu sebisa kalian. Seperti kata Petrus, dia memberikan tidak uang, tidak emas, tetapi apa yang dia punya. Begitupun juga dengan kalian, apa yang kalian punya? Apa yang bisa kalian lakukan? Di rumah misalnya, kalian dimintai tolong oleh orang tua kalian, bantulah orang tua kalian. Adik kalian, kakak kalian minta tolong, bantu adik kakak kalian. Teman kalian juga, bantu sebisanya. Temennya ada yang nanyakan PR, jangan dicuekin. Maksudnya nanyain, bukan memberikan jawaban ya, maksudnya ini PR-nya apa ya, kasih tahu. Informasi apa, jangan dicuekin. Lalu teman kalian minta tolong yang lain, misalnya pinjam bukunya dong ya, kalian berikan. Yang ketiga, hibur orang yang memerlukan penghibur. Kalau kalian lihat di status orang-orang, mungkin kalian lihat di Instagram, di Facebook, di Line. Nah, kalau kan banyak tuh status orang-orang galau, anak-anak galau. Nah, kalian bisa apa? Jangan ikut membuli, jangan ikut mengejek. Coba hibur teman kalian. Mungkin dengan satu kata saja, semangat ya. Nah, itu mungkin bisa memberikan semangat buat teman kalian. Mungkin kalian tidak bisa membantu, tetapi minimal kalian memberikan semangat dengan ucapan atau kata-kata. Berikan kata-kata yang positif kepada teman-teman kalian. Jangan ikut membuli orang lain. Ya ingat ya, memberikan kata-kata yang positif. Itu yang bisa kalian lakukan. Hal-hal sederhana yang bisa kalian lakukan di sekitar kalian untuk membantu orang-orang. Apalagi di zaman corona seperti ini. Kalian gak bisa kemana-mana. Masa-masa sulit, mungkin orang tua kalian ada yang tidak bekerja, saudara kalian ada yang tidak bekerja. Bantu mereka, hibur mereka, tolong mereka. Jangan cuek-cuek aja ya. Nah, mungkin kita tidak sehebat murid-murid Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Atau kita mungkin tidak bisa menjadi superhero, ya seperti Avengers, Spider-Man, Superman yang punya kekuatan superhero yang membantu orang-orang. Kalian pun bisa menjadi pahlawan, membantu orang-orang di sekitar kalian dengan apa? Hal-hal kecil, apapun yang kalian bisa berikan, bantuan sedikit apapun, lakukanlah. Tuhan tidak memperhitungkan itu. Nah, apapun caranya, apapun bentuk
bantuan kalian itu sangat berarti buat orang-orang sekitar. Tuhan akan memperhitungkannya. Nah, untuk ayat hafalan untuk minggu ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kita bisa baca bersama Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Baca sekali lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, dari firman ini kita bisa belajar sedikit dari cerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita bisa memberikan yang terbaik, bantuan sedikit apapun itu sangat berarti. Mendoakan mereka, menghibur mereka, membantu sebisanya, lakukanlah itu, lakukanlah yang terbaik. Lalu yang kedua, nama Yesus itu punya kuasa. Seperti Petrus yang menyembuhkan dengan dalam nama Yesus, begitupun juga dengan kita. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, kita pun juga memiliki kuasa melalui Roh Kudus yang sudah tercurah di terhadap kita. Kita bisa menghibur, bisa membantu orang, ya. Kita punya karunia atau kuasa versi kita sendiri-sendiri. Jadi jangan berkecil hati, saya nggak punya uang untuk bantu, bagaimana nih caranya? Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Nah, sebagai penutup, kakak ingin men-challenge kalian. Coba pikirkan satu orang yang ingin kalian doakan. Siapa yang ingin kalian bantu? Siapa yang ingin kalian chat setelah ibadah ini? Satu nama saja. Boleh kalian catat, boleh kalian tulis di handphone kalian. Satu orang saja, terserah mau papa, mama, kakak, adik, teman, boleh. Ya. Setelah ibadah ini, kalian harus melakukan, minimal mendoakan, bantu. Chat teman kalian misalnya yang teman baik kalian yang mungkin gak ada kabar selama liburan. Tanyain apa kabarnya, ada yang bisa dibantu. Atau kalian yang biasanya tidak pernah bantu orang tua, coba kalian bantu orang tua kalian. Ya, itu dia. Jadi silakan setelah ibadah ini kalian lakukan, praktekkan. Jangan hanya mendengarkan firman Tuhan tapi praktekkan. Kalian bisa membantu orang lain dengan cara kalian sendiri. Kalau Petrus dengan cara menyembuhkan orang lumpuh, kalian punya cara-caranya sendiri. Pasti kalian bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa untuk penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan, mengajarkan kami untuk berbuat sesuatu pada orang di sekitar kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami dapat melakukan yang terbaik, membantu yang terbaik, memberikan yang terbaik Bapa, dengan cara kami sendiri. Biarlah firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan baik. Untuk itu kita mengirim persembahan kita dengan mengangkat satu pujian, yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
kita berdoa persembahan sekaligus doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama ibadah ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berdoa persembahan, kiranya persembahan ini berguna bagi nama-Mu saja. Berkati juga tangan-tangannya memberikan. Tuhan, kami setelah menyelesaikan ibadah ini, kiranya ibadah ini berkenan di hati-Mu. Berkati kami selalu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat satu pujian penutup, yaitu Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertakan terlelap. Kirimlah berita Injil menyertakan terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertakan terlelap. Kirimlah berita Injil menyertakan terlelap. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.